Halo teman-teman, senang ketemu Anda lagi. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Kali ini saya ingin bicarakan satu hal yang semua orang juga tanya. Kenapa ya hidup itu kadang-kadang kalau ada datang masalah, masalahnya berat sekali. Beratnya sampai kita serasa nggak bisa menanggung, sampai ada yang bilang stres, ada yang depresi, ada yang sampai nggak bisa tidur, minum obat tidur tiap hari gitu. Nah kalau Tuhan sebetulnya mau nggak sih orang ngalamin kayak gitu? Menurut Matius 11, 28-30, yuk kita baca dulu deh. Ayat 28 bilang, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu." Artinya Tuhan Yesus tidak ingin satupun orang mengalami keletihan dalam hidupnya. Artinya letih, capek mental, letih lesu mental gitu. Karena beban berat ini pasti bebannya beban mental. Kalau fisik orang bisa latihan agak gampang. Tapi kalau mental, obatnya susah. Nah, Tuhan Yesus kasih jalan keluar. Ayo datang. Nah, undangan ini buat siapa aja, datang buat siapa aja. Nggak cuma buat orang tertentu loh. Karena dibilang semua yang letih lesu. Jadi kalau Anda termasuk manusia, ya Anda termasuk yang diundang. Anda mungkin berpikir, aduh, saya ini tiap hari kerjaannya itu ngerusakin pengikut Yesus. Saya caci maki nama Yesus. Setiap kali saya lihat ada poster yang gambarnya kata orang Tuhan Yesus, itu mukanya saya sayat-sayat gitu. Saya hujat namanya sesering yang saya bisa. Emang sih sekarang saya lagi ngalamin tekanan berat. Tapi kalau suruh saya datang, emang Yesus masih mau terima? Masih. Yesus itu adalah Tuhan yang super sabar. Memang kesabarannya ada batasnya. Tapi sekarang dia masih sangat-sangat super sabar. Dia nggak anggap tuh kemarin-kemarin kamu ngomong apa, kemarin-kemarin kamu bertindak gimana. Yang penting waktu kita datang, kita betul-betul mau datang ke dia. Dia nggak suruh kita jadikan dia Tuhan dulu loh di ayat ini. Enggak loh. Dia hanya bilang kalau kami letih lesu dan berbeban berat, datang. Jadi kalau kategori Anda, asal Anda adalah manusia aja. Anda manusia, datang aja. Asal Anda manusia yang mengalami beban berat, datang aja dan dia janji akan memberi kelegaan kepadamu, kepada kita semua. Nah, setelah kita datang, dia kasih kelegaan, dia juga kasih kita pembelajaran. Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia nggak cuma kasih kelegaan, terus dia kasih kita kehidupan yang manja, yang lembek. Enggak. Ayat 29 bilang, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Jadi begitu kita sudah dikasih kelegaan oleh Yesus, Yesus kasih kuk dari dia. Nah, kuk yang kali ini beda. Waktu dia pasang kuk itu seperti apa? Cagak yang dipasang di eh, lembu atau sapi pembajak sawah gitu ya, yang di eh, dekat lehernya itu adalah kuk. Nah, waktu kuk itu kita pikul, dia bilang, ayo belajar sama saya, belajar sama Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ini sebetulnya rada aneh. Biasanya untuk memikul sesuatu orang butuh kekuatan. Tapi kalau ayat ini bilang belajar dari Yesus bukan karena dia super kuat, tapi karena dia lemah lembut dan rendah hati. Memikul kuk yang Yesus kasih butuh kerendahan hati, butuh kelemah lembutan, itu saja. Hadiahnya apa? Bonusnya apa? Rewardnya apa? Jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Ayat yang 28, kalau kita datang kita dapat hadiahnya adalah kelegaan. 29 kita pikul kuk dan belajar daripadanya,
karena dia lemah lembut, karena dia rendah hati, dan ada bonus lagi, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini kan yang semua orang cari. Banyak orang cari tapi salah tempat, salah cara, apalagi salah metode. Belajar pada orang yang salah. Lalu ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk atau beban yang dipasang itu enak. Selama hidup manusia, selama orang bertarung dalam berjibaku dalam kehidupan sehari-hari, itu biasanya termakan oleh prinsip kalau bisa kasih target hidup yang lebih tinggi, bahkan lebih tinggi daripada yang kita bisa capai, sampai kita luar biasa kecapean, letih sekali. Tapi kuk yang Tuhan pasang itu lain, itu enak dan bebannya pun ringan. Nah, kehidupan model seperti ini bukan kehidupan yang ngejanjiin apa-apa, wow, hidup yang tidak perlu berjuang, enggak. Kok yang dipasang itu butuh perjuangan. Belajar lemah lembut dan belajar rendah hati itu perjuangan yang luar biasa, jauh lebih luar biasa daripada belajar untuk sekedar menjadi orang pintar, jadi orang yang ahli, ilmu pengetahuannya banyak, skillnya banyak. Lebih susah belajar rendah hati, lebih susah belajar lemah lembut. Ini pembelajaran sampai kepada akhir hidup setiap orang. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak, kalau teman-teman yang mendengar ini merasa, oh iya kalau gitu saya maulah ikut Yesus saja. Nah, kalau gitu saya ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membukakan jalan buat aku, orang yang selama ini hidup di dalam kekalutan pikiran, beban yang gak ada selesai-selesainya, dan Engkau mau selesaikan buat aku. Dan Engkau mengajar aku supaya hidupku kuat di dalam bank. Engkau pasang kuk, dan aku mau belajar dari Engkau yang lemah lembut dan rendah hati. Dan Engkau sudah janji bahwa kuk yang Engkau pasang itu enak dan bebanmu ringan. Ampuni kesalahanku selama ini Tuhan, ampuni segala dosaku, ampuni aku manusia hina ini. Engkau mau mati buat aku. Aku mau Tuhan mempercayai Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhanku, sebagai juru selamat dan rajaku satu-satunya selama aku hidup. Terima kasih untuk penerimaan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Teman-teman doakan seperti itu dan terus belajar, tinggal hidup bersama Yesus, maka hidupmu akan berbeda. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.